Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak Inyoman Labo Jayanto, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri Nikoto Juliantini dengan NIM 2211031239 selaku moderator sekaligus pemateri 1. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niko Mangtrisna Budiarnyani dengan NIM 2211031235. Perkenalkan, nama saya Komang Gede Naraya Rahayu Semesta dengan NIM 2211031443. Perkenalkan, nama saya Niko Manina Septiani dengan NIM 2211031536. Adapun pokok bahasan yang akan kelompok kami bahas, yang pertama yaitu pengertian standar nasional pendidikan, kemudian yang kedua yaitu tujuan dan fungsi standar nasional pendidikan, dan yang ketiga yaitu komponen standar nasional pendidikan. Pengertian standar nasional pendidikan. SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. SNP ditetapkan pemerintah dan harus dipenuhi oleh satuan pendidikan serta semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan juga menyelenggarakan pendidikan. Standar pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada 8 standar nasional pendidikan atau yang disebut dengan SNP. Standar tersebut merupakan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar evaluasi, standar pembiayaan, dan standar sarana dan prasarana. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari Standar Nasional Pendidikan. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan adanya SNP, satuan pendidikan dapat menjadikan SNP sebagai tolak ukur penyelenggaraan pendidikan. SNP juga dijadikan landasan untuk melakukan pemantauan dan juga evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, terutama di satuan pendidikan, menjadi lebih mudah diukur serta dinilai mutunya. Selanjutnya adalah fungsi dari Standar Nasional Pendidikan. Jadi, fungsi Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Pencapaian suatu standar dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan langkah perbaikan serta kebijakan yang akan dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya ada komponen-komponen Standar Nasional Pendidikan. Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, penyelenggaraan pendidikan nasional harus berpedoman pada kriteria minimal standar pendidikan nasional yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun standar tersebut, yang pertama yakni standar kompetensi kelulusan. Nah, standar kompetensi kelulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Standar kompetensi lulusan merupakan tujuan akhir dari serangkaian standar dalam Standar Nasional Pendidikan lainnya. Standar kompetensi lulusan tentunya harus mengacu pada sumber daya manusia seperti apa yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran. Ketercapaiannya dilakukan dengan adanya monitoring dan evaluasi untuk memastikan apakah lulusan pada tingkat satuan pendidikan telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Komponen yang kedua adalah standar isi. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikannya.
Kemudian yang ketiga ada standar proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang keempat ada standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan, prajabatan, dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Yang keenam ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat berrekreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Komponen yang ketujuh itu ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besaran biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Yang ke-8 itu ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan atau peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Adapun kesimpulan yaitu standar nasional pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bermutu bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan yang tidak kami sengaja, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.